2, 3. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Sebangau, Ibunda Tiani SPD, dan yang saya hormati Ibu Ketua Komite TK Negeri Pembina Sebangau, yaitu Ibunda Rosalia. Terus yang saya sayangi dan saya banggakan ya, ibu-ibu guru yang ada di TK Negeri Pembina, yaitu Ibunda Rusmilawati SPD, selanjutnya Ibu Suriwati SPD, dan Ibu Guru Nurul Hikmah SPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan bagi saya untuk memaparkan materi guru penggerak Angkatan 4 Kota Palangkaraya di modul 1, yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Untuk itu terlebih dahulu saya akan menyampaikan materi ini, yaitu mohon izin kiranya ya Bunda ya, saya akan menyampaikan materi ini. Modul 1 yaitu tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara yang biasanya kami singkat dengan KHD ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks di atas, bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tidak ubahnya seperti seorang petani yang setiap harinya pergi ke ladang supaya tanaman itu subur. Kita harus memberi pupuk, menyiram, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan profesi kita sebagai seorang pendidik di sekolah tentunya ya. Kita setiap hari pergi ke sekolah, menuntun anak-anak, menjadi contoh bagi mereka, membekali mereka dengan ilmu, perhatian, dan kasih sayang juga. Nah, selanjutnya ya, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa dalam proses menuntun anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan diri mereka. Sementara itu yang sedang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita yaitu semangat merdeka belajar. Dalam pendidikan itu di Indonesia muncullah sebuah pedoman ya untuk menjadi sebuah penunjuk arah yang konsisten bagi kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari saya akan sebutkan: 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenamnya, kreatif. Nah, selanjutnya nilai dan peran dari guru penggerak. Di sini kita juga memiliki nilai dan peran guru penggerak ya bunda-bunda ya. Nilai dari guru penggerak itu apa saja? Berarti nilai dan guru penggerak itu ada berupa mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, semuanya berpihak pada anak yang terakhirnya. Nah, sedangkan peran dari guru penggerak, peran kita sebagai guru penggerak adalah: 1, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru-guru. Yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, itu peran dari guru penggerak. Visi guru penggerak, kalau saya sendiri, visi saya sebagai guru penggerak untuk saat ini ya, karena saya mengikuti pendidikan, visi saya untuk saat ini yaitu memimpikan murid yang sesuai dengan profil Pancasila yang tadi ya. Berarti setuju ya Ibu Kepala Sekolah? Yang isinya berupa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, saling menolong, mandiri, kreatif. Berarti itu yang harus saya pegang ke depannya. Amin. Amin. Ya.
Selanjutnya juga visi itu sangat membantu ya, sangat membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis dan start, tentunya membayangkan finishnya bagaimana nanti. Seperti itu apa yang kita capai. Tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari saat ini. Ya. Nah, dengan adanya visi itu kita dapat mengelola perubahan yang positif melalui inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Kalau di bahasa Indonesia kan yaitu bakja ya. Bakja itu yang isinya kalau B, buat pertanyaan, A, ambil pembelajaran, G, gali mimpi, I, jabarkan rencana, J, jabarkan rencana, A, atur eksekusinya. Berarti semuanya tertera di situ, semuanya untuk anak ya Bunda ya. Nah, maksudnya buat pertanyaan itu apa? Buat pertanyaan yaitu perubahan apa yang diinginkan atau yang diimpikan oleh sekolah kita, itu ya, yang apa itu tadi yang perubahannya. Terus A-nya itu ambil pembelajaran, maksudnya mengumpulkan pembelajaran positif yang telah dicapai di sekolah dan pembelajaran yang apa yang diambil hal-hal positifnya. Selanjutnya gali mimpi, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan di sekolah. Selanjutnya jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana atau tindakan tentang hal-hal yang paling penting. Yang penting ya, apa yang diperlukan untuk mewujudkan misi di sekolah itu. Terus yang terakhir atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya dalam aksi lainnya dalam mewujudkan visi sekolah itu. Nah, selanjutnya masuk pada budaya positif. Kalau kita di taman kanak-kanak, budaya positif tentunya sudah kita lakukan ya Bunda ya. Pagi kita sudah menerima murid di depan sekolah, di depan pagar, terus berbaris, antri mencuci tangan, terus sampai di dalam kelas. Budaya positif kita juga tertera di situ, kita mengucapkan doa sebelum melaksanakan dan sesudah melaksanakan kegiatan juga. Nah, budaya positif itu, untuk mengembangkan budaya positif di sekolah perlu kita menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan belajar merdeka ya, mandiri dan bertanggung jawab. Itu budaya positif juga. Nah, konsep dari budaya positif itu, konsepnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma. Selanjutnya arti disiplin. Yang ketiganya keyakinan kelas, hukum dan penghargaan. Yang keempatnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelimanya juga 5 posisi kontrolnya. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, untuk menguraikan materi yang ada 5 ini tadi, yaitu perubahan paradigma itu apa? Perubahan paradigma, bila kita ingin membuat kemajuan perubahan, setidaknya sedikit-sedikit kita mulai belajar berubah ya, ubah sikap atau perilaku kita, itu yang utama, paradigma kita tentunya. Terus yang kedua, arti dari disiplin. Arti dari disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana ada merdeka, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, tentunya kita juga tahu sebagai bunda-bunda ya yang ada di sekolah. Nah, dengan kata lain disiplin untuk diri. Ya. Disiplin untuk diri. Selanjutnya untuk pembelajaran, bagaimana cara kita mengontrol diri kita, menguasai diri kita tentunya, untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu tadi dari disiplin. Selanjutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini ya Bunda ya, saya katakan kalau kita belajar di guru penggerak ini bukan cuma TK yang kita pegang, tapi kolaborasi antara SD, SMP, SMA. Makanya ada juga tertera keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Adalah suatu kesepakatan yang kita sepakati antara guru dan anak didik yang dibuat dalam bentuk positif. Nah, sebelum kita melakukan juga pembelajaran, tentunya kita bisa berbicara dengan murid apa yang harus kita lakukan. Kalau kita melanggar, apa yang kita terima, tentunya begitu. Tapi kita tidak mencari kesalahan dari murid itu ya.
setidaknya kita mencari solusi atau jalan keluarnya. Nah, hukuman selanjutnya masuk pada hukuman. Hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, itu hukuman. Yang selanjutnya juga penghargaan. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang diambil dengan persyaratan. Berarti kalau kita pengen sesuatu, kita mendapatkan penghargaan, berarti ada cara seperti itu. Nah, untuk memasuki kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, yang isinya itu cinta kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima. Nah, yang ketiganya penguasaan. Penguasaan isinya juga kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan isinya kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa disenangi. Nah, terus kita masuk pada posisi kontrol, ada 5 juga ya Bunda ya di sini. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di sini kayaknya posisi kontrol ini terletak pada diri kita maupun pada anak-anak. Nah, masuk langsung pada segitiga restitusi itu. Apa itu segitiga restitusi? Adalah salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid atau pada anak ya, sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa setiap kita melakukan kesalahan, kita mencari jalan keluarnya, bukan mencari kesalahan pada diri anak. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik. Nah, inilah materi yang saya terima di modul 1 untuk saat ini. Masih ada modul lain yang harus saya tempuh lagi Bunda. Jadi saya tetap berharap, mohon dukungan dari Ibu Kepala Sekolah secara khusus, Ibu Ketua Komite, dan rekan-rekan sejawat saya tentunya ya, yang selalu memberikan saya support. Terima kasih. Untuk kedepannya juga saya butuh tetap dukungannya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Semoga materi apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.